Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 279. Kisah Seo muda yang berpura-pura culun. Ketika mereka berdua selesai menyindir dan melewati Ariel dan yang lainnya, wanita itu berkata dengan nada menghina, "Jika Anda tidak punya uang, Anda harus memakai gaun pengantin. Anda tidak takut ditertawakan jika Anda memaksakan. Bagus. Ini sangat kasar. Itu palsu pada pandangan pertama." Pria itu tertawa. Dia berkata kepada Ariel, "Karena kamu tahu gaun pengantin ini. Istrimu memakainya. Itu pasti disewa dari toko pengantin yang sama. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu mengembalikan gaun pengantin nanti," kata Ariel sambil tersenyum. "Tentu saja saya ingin melihatnya. Tetapi gaun pengantin istri saya tidak disewa. Tetapi dibeli lebih dari 10 juta. Seharusnya jauh lebih mahal daripada framing Anda." Pria itu berkata dengan senyum bangga. Ariel menggelengkan kepalanya tak berdaya. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang seperti ini. Ariel bahkan tidak memiliki keinginan untuk berurusan dengannya. Selama proses syuting, keduanya seperti sepasang kekasih yang manis. Dan koordinasi berbagai pose penuh dengan suasana yang manis. Jerry Lin, yang juga seorang wanita, iri. Dia tidak pernah memiliki ide untuk menikah. Tetapi melihat Ariel dan Kaori, dia memiliki ide untuk menikah. Dan dia juga ingin memakai gaun pengantin yang indah. Lakukan hal manis ini dengan pangeran tampan sendiri. Pada saat ini, Kaori tiba-tiba berkata kepada Ariel, "Mengapa kamu tidak berlutut dan mengambil foto khusus?" Ariel tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kaori. Jadi dia secara alami mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Setelah berlutut, dia bertanya, "Apa lagi?" Kaori berkata tanpa daya, "Siapa yang memintamu berlutut? Itu bukan kesalahan. Ketika kamu membuat kesalahan di masa depan, aku akan membiarkanmu berlutut di papan cuci." Ariel tersenyum canggung, mengangkat satu kaki, dan berlutut dengan satu lutut. Kaori mengulurkan tangan kanannya. Ariel tahu dan memegang tangannya tanpa mengingatkannya. Pada saat ini, bulu mata Kaori sedikit bergetar, dan air matanya tiba-tiba muncul di matanya. Melihat ini, Ariel menjadi cemas. Mengapa dia menangis tanpa alasan? Apakah ada yang salah? Aku akan melakukannya." Kaori membentak. Ariel seperti disambar petir. Dia akhirnya mengerti apa yang akan dilakukan Kaori. Dia berlutut dengan satu lutut. Hanya kehilangan sebuah cincin. Tetapi Ariel bisa merasakannya dalam bentuk lamaran pernikahan. Ariel tidak pernah berpikir bahwa tiga kata ini bisa keluar dari mulut Kaori. Dan sekarang, itu benar-benar terjadi. Untuk Ariel, itu tidak ada bandingannya dengan semua yang ada di dunia. Pada saat ini, Kaori menyatakan kesediaannya yang sebenarnya untuk menikahi Ariel. Dalam 3 tahun terakhir, meskipun hubungan mereka telah berkembang, mereka belum mencapai layaknya suami dan istri sejati. Sekarang, Ariel tahu bahwa lintasan hidup dia dan Kaori benar-benar bagian digabungkan menjadi satu. Mulai saat ini, mereka benar-benar pasangan. Aku lupa membawa cincinku," kata Ariel bersemangat. Kaori menyeka air mata dari sudut matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin cincin. Selama aku memilikimu, aku tidak bisa menginginkan apapun." Alis Ariel bergetar, matanya berkilau, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Kaori. 3 tahun. Semua kerja keras saya dalam 3 tahun terakhir akhirnya terbayar. Tuhan, saya, Ariel, tidak akan pernah membiarkan Kaori menderita lagi dalam hidup ini. Hukumannya menghilang. Selama 3 tahun penuh. Siapa yang bisa mengerti apa arti kesabaran Ariel? Dia tidak peduli dengan penghinaan apapun. Dan disambut dengan senyum di kepalanya. Semua ini untuk Kaori. Dan sekarang, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. 100 bunga bermekaran di dunia. Lebih dari yang Anda bisa tersenyum. Keduanya tertawa dan menangis.
Dan semua kerenggangan dalam 3 tahun terakhir lenyap dalam tawa dan air mata ini. Jerry Lin diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya. Meskipun dia tidak bisa memahami perasaan Ariel dan Kaori, suasana itu sangat menyentuhnya. Kakak Julius. Dia sebenarnya bahagia, kata Jerry. Julius mengangguk. Dan orang luar mengatakan bahwa Kaori merasakan banyak keluhan karena masuknya seorang pria sampah ke dalam keluarga. Tetapi siapa yang tahu bahwa, pada kenyataannya, orang biasa tidak dapat memahami kebahagiaannya. Mungkin, seluruh pendapat orang di Bandung tentang Ariel salah. Kali ini, kita mungkin memiliki kesempatan untuk melihat orang seperti apa Ariel itu. Kata Julius. Pemilik sengaja menyebutkan pelelangan. Julius tahu bahwa ini karena pemilik sengaja ingin Ariel menjadi malu. Jika dia tidak sia-sia, maka pelelangan ini mungkin akan dapat menyaksikan kemampuan Ariel. Saat ini, pria dan wanita itu baru saja tiba di toko pengantin. Melihat gaun pengantin di jendela telah menghilang, suasana hati wanita itu langsung jatuh ke bawah. Fakta memberitahunya bahwa gaun pengantin yang dilihatnya tadi memang nyata. Mengatakan itu palsu hanya untuk kenyamanan diri sendiri. Bu, apakah gaun pengantin itu benar-benar dibeli? Pria itu bertanya kepada bos toko dengan enggan. Ya, apakah Anda melihatnya? Kata pemilik. Di depan fakta, pria itu harus menundukkan kepalanya sekarang dia memikirkan ejekannya terhadap Ariel. Itu seperti tamparan di wajahnya. Saya tidak tahu bagaimana wanita itu melihatnya. Saya mendengar bahwa wanita itu adalah ketua dewan. Dan pria itu hanya berwajah putih. Kata pemilik dengan jijik. Wajah putih kecil. Mendengar kalimat ini, pria itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Meskipun gaun pengantin yang dia beli tidak mahal, itu adalah uangnya sendiri. Jika Ariel benar-benar pembohong, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dia? Nyonya bos. Maksudnya uang gaun pengantin itu dibeli oleh perempuan itu. Meskipun dia menggesek kartu, uang itu seharusnya milik wanita itu. Pemiliknya berkata, istriku. Aku benar. Pria itu terlihat seperti gelandangan. Bagaimana dia bisa kaya? Tetapi aku tidak memikirkannya. Dia sangat rendah. Dia diperlakukan sebagai wajah putih kecil. Pria itu berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, dia mungkin juga berpartisipasi dalam pelelangan yang saya katakan sebelumnya. Dan dia juga membual kepada saya bahwa dia akan memarahi untuk selamanya. Jika Anda ingin melihat pertunjukan yang bagus, Anda bisa pergi dan melihatnya. Pemilik tahu bahwa ini adalah kecemburuan seorang wanita. Jadi mereka melakukan perjalanan khusus untuk menanyakannya. Jadi dia menyebutkan pelelangan. Bukan hal yang buruk bagi lebih banyak orang untuk menonton wajah putih kecil itu. Pergi juga. Laki-laki tidak berguna seperti ini memalukan bagi seorang pria. Saya ingin melihat apa yang bisa dia foto. Kata pria itu. Setelah seharian syuting, Ariel dan Kaori kembali ke hotel. Mereka sangat lelah. Setelah Kaori berbaring di tempat tidur, dia tidak mau bergerak. Ariel hanya bisa memesan makanan untuk diantar ke kamar. Gak ngangka foto wedding ternyata ngebosenin. Kok gak ngerasain sebelumnya? Kaori berbaring di tempat tidur. Bahkan tidak mau menggerakkan jarinya. Ariel dalam kondisi baik. Meskipun dia sedikit lelah. Tapi tidak lelah seperti Kaori. 3 tahun lalu. Kamu mungkin ingin membunuhku. Kata Ariel. Tidak ada dendam antara Kaori dan Ariel. Jadi tidak ada yang harus dihindari dalam hal ini. Dan dia berkata terus terang. Aku bahkan tidak tahu namamu saat itu. Dan tiba-tiba putus, ke dalam rumahku. Bagaimana saya bisa menerimanya? Ariel mengangguk mengerti. Bahkan jika itu dia tidak bisa menerima hal semacam ini. Itu sebabnya dia akan membiarkan Kaori pergi kemana-mana. Omong-omong, mengapa kakek bersikeras agar aku menikahimu? Apakah kamu tahu kakek? Kaori bertanya dengan rasa ingin tahu. Hubungan antara Ariel dan lelaki tua dari keluarga Wijaya tidak terlalu dalam. Menurut pendapat Ariel, pernikahan awal sebenarnya adalah kebetulan. Dia berkata, saya baru bertemu dengannya setelah saya tiba di Bandung. Setelah itu, Kaori tidak bertanya lagi. Karena pertanyaan berikutnya mungkin melibatkan sesuatu yang tidak ingin dikatakan Ariel. Kaori tidak akan memaksa Ariel untuk memberitahunya. Dia tahu bahwa ketika waktunya tepat, dia akan melakukannya.
secara alami untuk mengetahui apa yang ingin Anda ketahui. Aku lelah. Ayo istirahat sebentar, kata Kaori. Istirahat. Aku akan keluar, kata Ariel. Setelah meninggalkan hotel, Ariel menuju ke perusahaan pelelangan. Karena dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan, dia harus memahaminya terlebih dahulu. Dan pelelangan semacam ini harus memerlukan tiket masuk, yang harus disiapkan terlebih dahulu. Meskipun dia belum pernah melihat kalung bernama Eternity, nama yang dia katakan layak untuk dibeli, itu jelas bukan lelucon. Bersambung.